Halo teman-teman mahasiswa UT. Setiap mahasiswa UT itu pasti mempunyai akun mahasiswa, dan saat sekarang ini akun mahasiswa itu dinamakan MyUT. Ini adalah akun mahasiswa UT terbaru pada saat saya membuat video ini. Nah teman-teman, ketika kalian mempunyai akun mahasiswa, tentu teman-teman harus benar-benar memahami semua hal yang terkait dengan aplikasi MyUT. Nah teman-teman, saya akan membuat video-video panduan terkait dengan MyUT itu sendiri, dan video-video tersebut akan saya taruh di dalam sebuah playlist sehingga teman-teman dapat dengan mudah mencari panduan terkait dengan MyUT tersebut. Nah, playlist tentang MyUT ini dapat teman-teman lihat dan klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Setiap video saya tentang MyUT akan ada link tentang MyUT. Nah, dengan demikian teman-teman bisa juga meng-share atau membagikan video-video saya ini agar bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nah, kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru, dan kalian juga bisa mendukung saya lebih lagi dengan cara klik super thanks atau terima kasih. Nah, ini adalah video tentang MyUT. Teman-teman, untuk video kali ini akan saya sampaikan terkait dengan informasi dan cara login MyUT. Nah, sebagai awalan teman-teman, bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, share kepada teman-teman, ini bersumber dari website UT itu sendiri, dan teman-teman juga silahkan bisa melihat akun mahasiswa kalian masing-masing. Jadi saya di sini bertujuan untuk sharing pengalaman atau sharing ilmu agar teman-teman yang belum paham bisa lebih paham dan lebih jelas terkait dengan akun MyUT. Jadi ini adalah informasi dan cara login MyUT. Teman-teman silakan untuk akses ke akun mahasiswa MyUT. Teman-teman bisa akses ke myut.ut.ac.id/out/login/v2. Nah, ini teman-teman bisa hanya dengan mengetikkan myut.ut.ac.id, maka secara otomatis akan ada link yang seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah akses ke myut.ut.ac.id, pada bagian awal teman-teman tentu akan melihat sebuah informasi tentang MyUT. Nah, informasinya ini sebagai berikut ya teman-teman. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kami mempersembahkan inovasi terbaru dengan nama MyUT, kemudian dalam satu akses. Nah, jadi UT ini teman-teman, menurut saya adalah salah satu universitas yang selalu berinovasi untuk kemajuan UT itu sendiri, dan tentunya untuk kebutuhan mahasiswa yang ada di UT. Nah teman-teman, terkait dengan ini, menurut saya pribadi, memang UT ini dari waktu ke waktu itu selalu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ada, sehingga yang nantinya akan memudahkan mahasiswa dan tentu UT itu sendiri. Nah, di sini sudah ada akun mahasiswa UT terbaru yang dinamakan MyUT, dan sebenarnya ini adalah kemudahan dalam satu akses. Jadi kemudahan dalam satu akses artinya teman-teman akan hanya butuh satu akses untuk menempuh berbagai hal yang lain atau mengakses hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya MyUT hadir dengan adanya fitur single sign on SSO. Jadi untuk aplikasi UT terbaru yang MyUT ini teman-teman, ini sudah memiliki fitur single sign on atau SSO yang mengoneksikan berbagai aplikasi dalam satu wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh segala informasi terkait dengan kegiatan perkuliahan. Jadi dengan adanya SSO atau single sign on ini,
tentu ini diharapkan dalam satu aplikasi Mau UT teman-teman dapat mengakses berbagai macam aplikasi lain atau hal-hal lain terkait dengan perkuliahan kalian. Mungkin teman-teman butuh e-learning, teman-teman cukup login di MyUT atau tutorial tatap muka atau tutorial webinar atau praktikum atau hal-hal lain yang memang difasilitasi di dalam aplikasi MyUT itu sendiri. Jadi satu akses untuk banyak akses yang lain. Jadi ini adalah informasi tentang adanya MyUT terbaru. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita lihat secara penjelasan cara login MyUT. Nah, di sini teman-teman dapat lihat dengan jelas ya bahwa untuk cara login MyUT ini dijelaskan dari beberapa segi. Yang pertama adalah cara login MyUT untuk mahasiswa lama. Nah, mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing. Caranya adalah silakan masukkan NIM, kemudian klik masuk, kemudian masukkan password e-kampus Anda. Artinya, mahasiswa lama ini adalah mahasiswa yang sudah memiliki akun e-kampus, kemudian tentu teman-teman sudah pernah melakukan login ke SIA UT yang dulunya SIA UT memakai akun e-kampus. Jadi teman-teman itu sudah mempunyai password e-kampus itu sendiri. Jadi teman-teman yang dulu itu sudah pernah melakukan login ke SIA UT memakai fasilitas Office 365 dengan memakai e-kampus dan password e-kampus yang sudah teman-teman punyai itu sendiri, teman-teman mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing dapat login ke MyUT itu sendiri dengan cara memasukkan NIM, kemudian klik masuk dan masukkan password e-kampus Anda. Artinya teman-teman sudah mempunyai password e-kampus sebagai mahasiswa aktif, sebagai mahasiswa lama atau mahasiswa ongoing. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, jadi teman-teman setiap mahasiswa UT, saya tegaskan lagi bahwa teman-teman mahasiswa UT itu pasti mempunyai yang namanya email e-kampus atau akun e-kampus UT. Di sana loginnya memakai Office 365. Kemudian di sini dijelaskan lagi teman-teman untuk mahasiswa lama, mahasiswa non aktif dapat menghubungi UT daerah atau UBBJJ UT ya, setempat atau UT pusat untuk pengaktifan kembali dan mengajukan akun. Jadi mahasiswa non aktif itu adalah mahasiswa UT yang dia sudah 4 semester, sudah minimal 4 semester tidak aktif mengikuti perkuliahan di UT. Itu kan akan menjadi mahasiswa non aktif. Nah, jika tidak bisa login, tentu teman-teman mahasiswa non aktif ini bisa menghubungi UT daerah tempat setempat atau UT pusat untuk pengaktifan dan pengajuan akun MyUT ini. Itu adalah untuk mahasiswa lama. Nah, untuk caranya secara teknis lengkapnya nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Yang kedua teman-teman, ini cara login MyUT untuk mahasiswa baru. Nah, caranya adalah silakan masukkan NIM, kemudian klik masuk, kemudian masukkan password default. Nah, sebagai mahasiswa baru UT, mahasiswa baru itu artinya calon mahasiswa baru yang kemudian melakukan admisi, registrasi, kemudian dia akan menjadi mahasiswa baru. Itu passwordnya itu memakai password default dari UT. Jadi untuk masuk itu memakai NIM, klik masuk, kemudian passwordnya adalah password default yang dari UT. Nah, passwordnya itu formatnya adalah U besar, T kecil, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Contoh, U besar, T kecil, 05121991. Jadi ini adalah password default untuk mahasiswa baru. Nah, kemudian teman-teman,
Ada juga mungkin mahasiswa lama yang sama sekali tidak pernah login ke SIA UT pada waktu dulu, itu kemudian dia tiba-tiba masuk ke My UT, kemungkinan juga akan memakai password yang sama, yaitu password yang default dari UT itu, dan teman-teman nanti akan diminta untuk mengganti password. Dengan demikian, untuk mahasiswa baru, ketika kalian sudah berhasil masuk My UT dengan password default tersebut, nanti akan diminta langsung untuk mengganti ke password sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, teman-teman bisa membuat password yang sesulit mungkin, tetapi teman-teman jangan sampai lupa agar nantinya teman-teman juga tidak kesulitan ketika kalian itu membutuhkan login ke My UT itu sendiri. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Apabila Anda sudah pernah melakukan ubah password dan mengalami kendala lupa password, silakan klik tanya kami yuk layanan IT reset password e-kampus. Jadi ini adalah catatan untuk mahasiswa UT yang pernah login ke SIA waktu dulu, kemudian teman-teman itu login ke My UT. Tentu kalian sudah pernah mengubah password tersebut. Nah, jika ada kendala, teman-teman dapat melakukan reset password, ubah password dengan cara klik tanya kami yuk, pilih layanan IT dan reset password e-kampus. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan tadi itu adalah singkat pengenalan tentang My UT, di mana My UT itu sendiri adalah aplikasi terbaru dari UT untuk mahasiswa, di mana dia aplikasi My UT tersebut sudah memiliki fitur single sign on atau SSO, di mana teman-teman ketika kalian itu sudah masuk ke My UT tersebut, teman-teman dapat mengakses hal-hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan kalian itu, karena di sana juga ada bagian-bagian atau menu yang dapat kalian akses sesuai dengan kebutuhan perkuliahan kalian di UT pada semester berjalan. Jadi My UT ini adalah usaha yang sangat baik dari UT untuk semakin memudahkan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan di UT. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu diusahakan dengan sebaik-baiknya, diusahakan semakin baik dan semakin baik. Jadi tentu ini tujuannya tidak untuk mempersulit ya, karena memang perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan teknologi informasi yang ada sekarang itu memang butuh waktu dan menurut saya UT kan menerapkan itu kan tetap pada semester berjalan. Jadi aplikasi memang diterapkan pada semester berjalan sesuai dengan kebutuhan UT pada saat itu, tetapi ini memang membutuhkan waktu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ada yang merasa kesulitan, terkendala tentang akses My UT ini, teman-teman juga bisa diskusi dengan saya atau teman-teman mahasiswa yang lain, coret-coret di kolom komentar ya, agar kalian tidak mengalami kesulitan untuk akses ke My UT itu sendiri. Kita sadari juga bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, jadi kemungkinan jika ada kendala, mari kita pahami dan kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.